Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Al-Kamali 225. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk subscriber Al-Kamali dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat jendela aluminium, ya, jendela sliding ya, atau jendela digeser. Nah, ini pertama-tama kita potong kusennya dulu. Jadi ini jendelanya memakai kusen ya. Ini bahannya bisa pakai kusen open back atau bisa juga yang M ya, bentuknya M. Nah, ini saya pakai M. Kalau yang menggunakan polos itu harganya 0428, tipenya harganya 160.000. Nah, ini kita pasang spigot ya pada kusennya. Untuk bahan M, nah ini yang M nih yang udah kepasang spigot. Nah, ini yang aluminium siku yang warna silver itu namanya spigot, harganya 60.000 per batang 6 meter. Nah, untuk yang bahan M itu harganya 180.000, tipenya 0429. Oke, setelah dipotong tadi yang ukuran tiangnya semeter, kemudian ambangnya dikurangi 2 kusen, kemudian setelah dipotong kita rakit ya, dipasang spigot, kemudian ini ambangnya dimasukkan ke tiang. Nah, jadi ambangnya itu yang kalah, tiang yang menang. Jadi si ambangnya itu dikurangi kusen 2 ya, satu kusen itu 3,7, jadi 2 itu 7,4 gitu. Jadi semeter dikurangi 7,4. Kemudian ini bahan-bahannya yang untuk slidingnya ya, ini rel atas, kodenya itu 040, itu harganya 160.000 per 6 meter satu batangnya. Dan ini rel samping, itu rel samping itu 039, dan ini rel bawah 0668, harganya 140.000. Tadi rel samping itu 120.000 ya. Kemudian ini dicoak tengahnya, jadi nanti ini untuk masuk ke rel samping ya. Ini rel atasnya dicoak tengahnya. Nah, ini dia nanti masuk ke rel samping. Rel samping itu kodenya 039, harganya 120.000 per 6 meter satu batangnya. Ini dicoak tengahnya ya supaya masuk nanti. Dua-duanya ya, satu sisi sisi satu dicoak, sisi satu lagi dicoak. Nah, ini dia. Tuh kan jadi masuk tuh ke rel samping. Ini yang dipegang oleh tangan kanan itu namanya rel atas. Nah, kemudian ini rel bawahnya dicoak juga. Ini rel bawah. Rel bawah itu 0668. Harganya 140.000 per 6 meter. Harganya bisa berubah ya setiap waktu, tergantung dolar. Ini udah dicoak, kemudian masuk ke rel samping. Kalau belum masuk kita coak lagi, perbesar coakannya supaya nanti masuk ke rel samping. Nah, ini dia tuh. Itu rel samping ya, di tangan kiri itu rel samping namanya. Nah, ini dia. Itu di bawah tuh rel samping tuh. Ini yang di atas, ini yang dicoak tadi. Nah, kita tandain lubang sekrupnya. Ini ditandain lubang sekrupnya, nanti dibolongin pakai mata bor 3,5 mili. Nah, ini dia dibolongin. Itu nanti untuk masuk sekrupnya ke rel bawah atau rel samping. Nah, ini yang dibolongin ini rel bawah, rel samping, rel bawah atau rel atas. Ini yang dibolongin ini rel sampingnya. Nah, ini dia seperti ini tuh. Itu ada lubang skrupnya ya. Kalau rel atas sama rel bawah itu ada lubang skrupnya. Nah,
ini ditandain juga nih, nanti dibolongin juga sama kayak seperti tadi, nah ini di mal dulu baru dikasih tanda, dicoret, nanti dibolongin lagi pakai mata bor 3,5 mili supaya masuk skrup. Nanti skrupnya itu kita pakai yang operseng atau yang rata ya, ukurannya 6 kali 3/4. Nah ini kemudian kita rakit. Nah, ini dia prosesnya, dirakit seperti ini, dimasukkan ke rel samping, kemudian dipasang skrup. Nah ini skrupnya yang pala rata operseng ukuran 6 kali 3/4. Oh ya, untuk menentukan ukuran ini tinggal diukur kusennya yang tadi udah jadi itu dalam-dalam ya. Jadi untuk rel samping sesuai ukuran kusen, untuk rel bawah sama rel atas itu dikurangi 1 cm. Soalnya ini ada motifnya di rel samping itu. Jadi ukuran kusen dikurangi 5 mili satu sisinya lagi 5 mili, jadi 1 cm untuk rel bawah dan rel atas gitu. Untuk rel samping itu menyesuaikan ukuran kusen. Nah ini dia kusennya. Nah, ini kan jadi masuk tuh. Nah dalam ketemu dalam itu berarti dalam kusen ketemu dalam kusen, jadi nanti si relnya ini masuk ke dalam kusen. Nah seperti ini nih, dimasukkan ke dalam kusen. Oh ya, ini nama tukangnya itu partner saya itu namanya Mang Tommy. Nah itu ini nih Mang Tommy. Sekarang kita ukur untuk daun jendelanya. Nah ini daun jendelanya itu dari atas, rel atas ketemu rel bawah dikurangi 5 mili. Nah, itu ngukurnya ini ya, masuk ke lubang rel atas sampai ketemu rel bawah dikurangi 5 mili supaya nanti bisa masuk nanti untuk rodanya juga nanti nggak seret itu. Nah itu masuk ke dalam ya nanti ngukurnya. Kemudian kita ambil bahan untuk ambang atas 038 tipenya harganya 95.000, ambang bawah 037 harganya 125.000 per 6 meter, tiang kait 036 115.000, tiang polos 035 tipenya harganya 97.000. Nah untuk menentukan daun jendelanya itu diukur dari sini. Jadi kita ambil tengah-tengahnya bagi 2, kemudian nah dibagi 2 nih, daun jendelanya dibagi 2 tuh, dalam ketemu dalam dibagi 2, kemudian ditambah 1,3 jadi atau 1,3 cm atau 13 mili. Nah ini ngukurnya dari dalam rel samping ya. Jadi dalam rel samping ketemu dalam rel samping dibagi 2, kemudian itunya ditambah 13 mili, dua-duanya ditambah 13 mili. Kemudian untuk menentukan ambang bawah sama ambang atas tinggal diukur ini, nanti dikurangi yang itu coakan-coakannya nanti. Nah, begini ini ukurannya nih untuk ambang atas sama ambang bawah. Ini kita potong dulu ya ambang bawahnya. Ini ambang bawah itu kodenya 037 ambang bawah, harganya 125.000 ambang bawah. Bentuknya seperti ini ya. Ini dia. Kita potong lagi. Kita butuhnya 2 batang. Kemudian ini ambang atas. Ambang atas ukurannya sama seperti ambang bawah. Ambang atas itu tipenya 038. Harganya 95.000. Nah seperti ini tuh, ada lubang skrupnya. Nanti masuk ke tiang. Nah ini tiang kait sama tiang polos. Nah ini tiang kait nih, ini tuh ada kaitannya tuh. Nah ini yang sebelah kiri itu tiang kait, ada kaitannya nih.
Untuk tiang, nah ini nih kayak gini nih. Ini kita mau mengukur, kalau mau mengukur buat daun jendelanya itu masuk ke rel atas, Nah ini tiangnya masuk ke rel atas sampai ke bawah mentok dikurangi 5 mili. Nah ini udah dikurangi 5 mili, jadi nanti dimasukkannya gampang. Nah kemudian kita buat coakan untuk supaya masuk rel bawahnya, supaya masuk. Nah ini dia, kita ratakan dulu menggunakan sikumeter. Nah tadi yang udah dimal, kemudian di garis. Nah ini mal-malannya nih, itu tadi rel bawah. Nah kemudian ini rel atas, ambang atas, tadi ambang bawah ya, ini ambang atas. Untuk tiang kait itu kodenya 036, harganya 115.000. Untuk tiang polos itu 035, harganya 97.000. Untuk ambang bawah tipenya 037, harganya 125. Ambang atas 038, harganya 95.000. Nah kemudian kita ini mau dicoak supaya ambang bawahnya masuk ke dalam tiang kait dan tiang polos. Nah ini yang dipegang itu tiang kait. Tiang kait itu kodenya 036. Nah ini dicoak ya, tuh seperti ini dicoaknya supaya masuk tiang bawah sama tiang ambang bawah sama ambang atas. Nah ini dia dicoaknya seperti ini itu. Oke lanjut. Nah ini setelah dicoak kita coba dulu masukkan ambang atasnya. Ini udah berhasil ya, udah pas. Nah ini dia yang dicoaknya nih. Kemudian untuk ini untuk ambang bawahnya kita coak juga sama seperti tadi. Sama seperti tadi, cuman ini lebih lebar ya, soalnya untuk ambang bawah itu lebih lebar. Nah ini dia tuh, ini ada mal-malannya, jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam lubang sekrupnya. Itu di bornya sampai tembus ke paling bawah. Ini dia, kita menggunakan mata bor 3,5 mili. Ini dia di ininya apa namanya, proses perakitan untuk daun jendela. Ini ambang bawahnya itu dimal, terus di lubangin pakai skrup, pakai mata bor 3,5 mili. Nah ini untuk membuat lubangnya itu diukur dulu rodanya. Jadi untuk membuat lubang buat setel roda, si skrup rodanya naik turunnya ini, dilobangin dulu dengan mata bor 3,5 mili. Ini jadi lubangnya ada dua, satu untuk pasang skrup, ambang bawah, yang kedua itu untuk setel skrup buat roda. Nah ini kemudian mata bornya diganti dengan mata bor 8 mili. Nah, ini ukuran mata bornya 8 mili, semuanya dibolongin pakai mata bor 8 mili. Yang pertama ngebornya jangan sampai ke bawah, cukup lapisan atas. Untuk yang kedua itu bolongnya sampai bawah. Nah kemudian dibolongin lagi bawahnya satu. Sebenarnya ini buat nanti dicoak supaya ada buat roda sama rel bawah. Jadi pas rodanya berjalan itu nggak ngegesrek ke rel bawah. Nah ini dia, dibolongin dulu lubang yang ketiga. Ini sebenarnya asal aja, nggak rapi karena nanti akan dicoak lagi sama gerinda. Nah ini dia prosesnya seperti ini tuh, dicoak ya. Jadi lubangnya ada 3, satu untuk lubang skrup pasang ambang bawah, yang kedua skrup untuk setel pasang roda, yang ketiga buat coakan nanti jalur rel bawahnya. Ini dia.
Ini ada 3 lubang, 3 lubang. Kemudian kita ambil ambang atas, dimal, kemudian ditandain buat dibolongin pakai mata bor. Nah ini dia. Setelah dimal, tiang kait sama tiang polos itu dilubangi pakai mata bor 3,5 mili. Seperti ini prosesnya. Ini untuk pasang tiang atas, dan lapisan paling atas itu dibolongin lagi pakai yang 8 mili supaya nanti buat pasang skrupnya bisa masuk ke lapisan kedua. Tidak ya, tidak pakai bolong yang gede, tidak pakai 8 mili ya, nggak tembus tadi, cuma lapisan atasnya doang. Nah ini udah selesai bolonginnya, kita langsung rakit, pasang ambang atasnya seperti ini tuh. Ini pakai skrup 6 dikali 3/4 pala rata atau FAB itunya. Ada PAB, ada FAB. Untuk FAB itu palanya rata, untuk PAB itu palanya bulat. Nah ini ambang bawah kita pasang pakai skrup yang sama. Nah ini dia yang paling atas lubangnya untuk pasang ambang bawah. Untuk lubang kedua nanti untuk pasang ini, pasang roda. Kita pasang dulu, sebenarnya harusnya ini pasangnya sekaligus sama roda. Berhubung ini mau nyoba dulu, nah kita nggak usah pakai roda dulu. Seharusnya langsung dipasang pakai roda, jadi nggak usah buka-buka lagi. Gitu ceritanya. Nah ini satu lagi perakitnya ini. Nah ini dia proses perakitan daun jendela. Ini dia. Tuh, ini yang di atas itu tiang kait namanya nih. Yang di atas tiang kait. Kemudian dipasang ke ambang atas tuh menggunakan skrup 6/3/4, 6 kali 3/4. Ini ke ambang bawah tuh. Begini prosesnya. Oh ya, itu namanya Kim Jong Un ya, itu yang bantuin Mang Tommy. Kemudian tiang kaitnya dicoak, dipotong 2 cm supaya nggak mentok ke rel atas. Nah, ini satu lagi dicoak juga, kita ukur dulu 2 cm ya, yang ke atasnya, ambang atas dicoak 2 cm supaya nggak mentok ke tiang rel atas. Nah, ini dia dicoak. Berarti untuk satu jendela itu kita membutuhkan kusen polosnya sekitar 4 meter. Terus ambang rel atasnya 1 meter, rel bawah 1 meter, pentogan atau rel samping itu 2 meter. Kemudian untuk daun jendelanya tiang kait 2 meter, tiang polos 2 meter, ambang bawah 1 meter, ambang atas 1 meter. Nah ini ambang bawahnya dicoak dulu supaya nanti masuk rodanya. Nah ini kita proses pasang roda sekarang. Tuh, jadi rodanya seperti ini ya. Ini roda yang kecil. Oh ya, ini bahannya bahan yang ekonomis ya, yang 3 in. Ada lagi yang 4 in, itu yang agak besar bahannya. Nah ini dia tuh ya, untuk lubang yang bawah itu buat pasang ambang bawah sekaligus roda. Nah ini rodanya, itu nama rodanya roda sliding yang ekonomis, yang kecil. Nah tuh, jadi pasangnya sekaligus, skrupnya sekaligus sama skrup ambang bawah. Jadi ambang bawah kena, rodanya pun kena.
ini seperti ini nih. Kemudian dipasang juga lagi, dikencengin lagi yang ambang atasnya. Kita coba dulu. Nah, ini dia. Apakah menggelser? Nah, ternyata ngegelser pemirsa. Oke, dicoba dulu sama Mang Tommy itu. Alhamdulillah bisa. Oke, lanjut. Ini dia proses setel roda. Nah, ini lubang yang kedua itu buat setel roda, naik turunnya. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan rodanya. Nah, ini mau dinaikkan. Disetel pakai obeng atau tespen juga bisa kalau yang kecil mah. Nah, ini seperti ini tuh. Ini mau dinaikin ya, dinaikkan ininya nih. Rodanya. Jadi nanti nggak gesrek ke rel bawah. Nah, ini seperti ini nih. Mang Tommy lagi praktekin. Apakah aman atau tidak? Nah, ini seperti ini. Rodanya itu ada sekrupnya tuh buat nyetel naik turunnya roda. Nah, ini tinggal dikencengin atau dikendor. Gitu pemirsa. Nih kita pasang kuncinya. Kuncinya itu namanya grendel kuping gajah disebutnya kuping gajah. Nah, ini udah kepasang tuh sama Mang Tommy, saya ketinggalan tadi nggak videoin, maaf ya. Ini yang pasang grendelnya sekarang. Untuk grendel kuping gajah itu harganya 25.000 per piece-nya, satunya itu 25.000. Udah satu set ya, buat kunci, pokoknya buat kunci jendela sliding ngomongnya. Kunci buat jendela sliding, biasanya dinamainnya grendel kuping gajah kalau di Bogor, nggak tahu kalau di tempat lain. Nah, seperti ini kuncinya, tinggal dipasang pakai skrup. Saya pasang pakai skrup cebol kepala bulat atau PAB. Nah, ini dia seperti ini. Dicoba dulu sama Mang Tommy, kemudian dicopot lagi. Kita pasang ininya ya, relnya ke kusen. Kita pasang relnya ke kusen itu menggunakan skrup. Nah, ini dia, di skrup saja, langsung ditembak. Jadi supaya kuat ya, geser-geser. Untuk lokasi relnya biasanya masuk 5 mili ke dalam dari luar 5 mili. Nah, supaya nanti masuk silen. Dan kalau udah disilen, fungsinya supaya tidak bocor. Nah, ini proses selanjutnya kita potong kaca setelah diukur dalam ketemu dalam yang daun jendelanya, kemudian kita potong kacanya. Ini kacanya polos 5 mili. Saya menggunakan ukuran semeter kali 2 meter. Nanti dibagi. Ini dia. Untuk harganya semeter kali 2 meter polos 5 mili itu artinya 260.000 sekarang. Nah, ini tinggal dibagi 2 saja. Yang ukuran semeter dibagi 2 untuk daun jendelanya. Nah, ini potongan kacanya saya menggunakan merek apa ini ya, lupa saya namanya. Mereknya Toyo. Jangan lupa dikasih pelumas, itu solar. Nah, ini yang motong Mang Tommy, tadinya mau saya, cuman kalau saya motong nggak ada yang videoin gitu. Ini udah dipotong, kayaknya mudah banget, padahal kalau pemula itu susah. Nah, ini yang bantu, alhamdulillah ada yang bantu, itu Kim Jong Un, jauh-jauh dari Korea Utara buat bantuin Mang Tommy pasang atau ngerakit jendela aluminium. Ini dicopot ambang atasnya untuk pasang kacanya. Jadi yang dicopot itu ambang atas, kalau ambang bawah kan ada roda, jadi ribet. Oh ya, saya mau minta maaf kepada senior karena ini tutorialnya
untuk pemula ya, jadi saya bukan menggurui, saya mohon maaf bukan menggurui, tapi kita belajar bersama. Saya punya ilmu sedikit, mau saya bagikan supaya bermanfaat, mudah-mudahan berkah untuk yang belajar. Yang lagi buka, awal-awal buka itu biasanya suka susah mau nanya kemana, jadi saya bikin ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, ini dia proses pasang karet. Jadi saya menggunakan karet, biasanya saya jarang menggunakan karet. Ini berhubung mau langsung dibawa sama yang pesan, jadi saya menggunakan karet. Soalnya kalau pakai silen semua itu lama keringnya. Jadi satu sisi saya pasang karet, sisi yang bagian dalam, terus sisi bagian luar saya kasih silen. Kalau sewaktu-waktu copot, yang luar nggak bakal copot, jadi karetnya doang yang copot. Nanti saya ganti silen deh, nggak apa-apa. Nah, ini dia proses pasang karetnya. Jangan lupa dikasih silen ya, supaya karetnya nempel, nggak cepet lepas. Ini dipasang karet untuk bagian dalam. Karet ini namanya karet C, karet kusen warna hitam, karet C. Satu roll panjang 40 meter, harganya itu 85.000 satu rollnya. Nah, ini untuk bagian dalam kita menggunakan silennya yang asem. Ini sebenarnya harusnya yang netral, berhubung adanya yang asem, jadi saya menggunakan yang asem. Harganya itu yang asem 30.000 per botol. Untuk yang netral harganya 35.000 per botol. Nah, ini proses silen relnya ketemu kusen ya, nanti celahnya dimasukin silen supaya kalau hujan itu nggak bocor. Nah, ini dia prosesnya seperti ini, ditembak langsung ya. Untuk gun silen itu harganya 85.000 atau 70.000. Gun silen itu buat nembak ya, nembak silen. Ini dia hasilnya, jendela sliding aluminium dengan kaca 5 mili, ukuran 1 meter kali 1 meter. Ini udah beres, tinggal diambil sama yang punya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.